wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat? Masih. Yang masih cuma satu. Yang lainnya masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semuanya? Tidak. Siapa yang tidak masuk, Mbak? Mbak Mila. Oke. Ibu mau mengkondisikan kelasnya terlebih dahulu. Jadi untuk mbak-mbaknya silahkan maju ke depan. Bangku depannya diisi dulu ya, yang kosong. Silahkan. Mbak, monggo. Dan kalau bawahnya ada sampahnya tolong dibersihkan ya. Dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Monggo, Mbak yang di belakang silahkan maju ke depan. Ayo diisi bangku depannya terlebih dahulu. Karena masih semangat, Ibu mau tes semangat kalian terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu ya, paham? Butas ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat, semangat. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu mau tes terlebih dahulu ya konsentrasi kalian dengan cara nanti kalau Ibu bilang gajah itu kan besar ya kan? Gajah itu besar. Kalau semut kecil. Nah, nanti kalau Ibu bilang gajah kalian bilang kecil, besar. Kalau Ibu bilang semut jawabannya kecil. Paham? Jadi dibalik ya, kebalikannya. Oke, Ibu tes terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Mbak Dina kok nggak ikut? Gajah besar. Semut kecil. Oke, Ibu tunjuk nanti kalau salah satunya salah. Maju ke depan ya. Ibu mulai. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke, masih konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi ada yang sudah tahu pembelajaran kita hari ini apa? Sebagai tanda kekuasaan Allah. Ya, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian dapat menelaah keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Dan terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-54 bunyinya. Ibu dulu yang baca, nanti kalian menunjukkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. 1, 2, 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam.
Tsumma stawa 'alal 'arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, dibaca artinya Mbak Fia. Kelihatan enggak? Allahumma adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Ya, terima kasih Mbak Pia. Jadi memahami kandungan ini bahwa dari surat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, penguasa dan juga pengatur yang paling berhak untuk disembah. Nah, hanya kepada Allah, hanya kepadanya manusia meminta pertolongan. Oke, selanjutnya adalah hukum bacaan gunnah. Di sini pengertian gunnah secara bahasa adalah sawatun fil khayshum, yang artinya adalah suara di pangkal hidung. Nah, hukum bacaan gunnah bagaimana? Mendengung. Nah, apabila terdapat huruf nun bertasjid atau mim bertasjid, maka dibaca dengung. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang berapa? 2 harokat. Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, sekarang adalah contoh dan contoh mim dan nun bertasjid. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Ibu bacakan dulu, nanti kalian menirukan. Inna. 1, 2, 3. Inna Alaihinna alaihinna malikin nasi malikin nasi minal jinnati wan nasi minal jinnati wan nasi summa summa lamma lamma Muhammadun. Muhammadun. Dibaca sendiri ya. Dimulai dari inna. 1, 2, 3. Inna alaihinna malikin nasi minal jinnati wan nasi summa lamma Muhammadun. Baik, sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Selanjutnya lafal yang paling atas dibaca bagaimana? 1, 2, 3. Inna rabbakumullahu. Itu sebabnya, bacaan hukum bacaannya apa? Guna bu. Nah, sebabnya apa? Ada nubuatan sendiri. Ya, terus yang kedua, Lahul khalqu. hukum bacaannya, Bukan guna. sebabnya. Tidak ada nubuatan atau nubuatan. Ya, sudah paham? Sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu mau bagi ke dalam 3 kelompok. Ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 4 ya Mbak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 2. Iya bu. Gak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, nanti setiap kelompok 1 itu mengerjakan nomor yang 2 sama 3. Kelompok 2 nomor 3 sama 4. 5 sama 6. Kelompok 3 yang bawah sendiri ya terakhir. Sudah paham? Nanti yang sudah kalian bisa maju ke depan untuk mengerjakan di depan ya, sebab dan juga hukum bacaannya apa. Ibu beri waktu sekitar 2 menit cukup? Bu. Ya, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Sudah bu. Sudah? Ya. Ya, Iker. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Nomor 3, silahkan. Mati bu. Hah? Mati. Nggak ada yang lalu. Kasih.
selanjutnya dipersiapkan ya. Sudah, terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? 1, silahkan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Kelompok 2 ya, Mbak? Makasih, Mbak. Oke, sudah semua ya. Kita koreksi bersama-sama. Nomor 2, nomor 3. Ini bacaannya bagaimana? Guna. Sebabnya ada nun bertasjid. Nomor 4, bacaannya guna. Benar? Benar. Karena apa? Ada nun bertasjid. Selanjutnya yang ini benar? Bukan guna, benar? Benar. Karena tidak ada nun dan mim bertasjid. Selanjutnya Rabbul Alamin. Bacaannya benar, bukan guna? Benar. Karena apa? Ya, selanjutnya Lailan Nahar. Bacaan bacaan guna karena nun bertasjid. Yang terakhir bacaannya guna, benar? Karena tidak ada nun atau mim bertasjid. Oke, karena benar semua kita beri aplaus. Oke, sudah paham ya, anak-anak? Oke, kalau sudah paham, sampai di sini ditanyakan. Oke, Ibu akan menguji kepahaman kalian dengan cara memberi soal. Dikerjakan sendiri ya. Tidak boleh melihat temannya. Ibu beri waktu 1 menit cukup? Pulpenya hilang. Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Ya. Dikerjakan sendiri ya. Waktunya kurang setengah menit lagi. Sudah.
sudah boleh dikumpulkan ya. Monggo yang sudah, silahkan. Ya, waktunya sudah habis. Oke, jadi sebelum kita mencocokkan dari apa yang kalian kerjakan, materi selanjutnya ini adalah nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan juga pengaturan alam semesta. Yang pertama itu adalah kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya atau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan manusia berpikir dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah aspek spiritual, yaitu mengantarkan keyakinan kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Yang ketiga, boleh dibaca Mbak Dinana. Menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar teori sains tentang alam semesta. Ya, yang keempat dibaca Mbak Amel. Keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. Ya, dan yang kelima adalah dorongan untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita koreksi bersama yang sudah kalian kerjakan ya. Ini dikoreksi oleh temannya, ada yang belum dikasih nama. Acak ya koreksinya. Nih, Mbak. Silahkan. Oke, kita koreksi bersama ya. Ibu baca terlebih dahulu. Nomor 1, langit dan bumi diciptakan pada 6 masa atau periode 6 masa. Penciptaan kedua meliputi penciptaan langit dan juga bumi setelah langit terbentuk. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ayat 54. Jawabannya berarti B. Yang kedua, makna surat Al-A'raf ayat 54 menjelaskan penciptaan langit dan bumi terjadi pada 6 masa. Ya, ada yang salah? Jawabannya B ya. Oke, yang ketiga, alam beserta seluruh isinya merupakan bukti kekuasaan Allah. Salah satu syarat penting bagi seseorang untuk memahami hal ini yaitu apa? Jawabannya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya D. Yang keempat, alam semesta yang dipelajari oleh manusia memiliki tujuan utama, yaitu untuk memperbaiki kualitas hidupnya sebagai khalifah di bumi. Dan nomor 4 apa jawabannya? Mendorong kesadaran untuk beriman dan semakin dekat kepada Allah. Ya, betul sekali, jawabannya A ya. Nomor 5 dibaca Mbak Dinana. Terus seorang pelajar yang sangat cerdas dan banyak mempunyai keterampilan di antara teman-temannya. Dia pandai membaca Al-Quran, pidato, menyanyi, bahkan dia pandai bermain biola. Suatu hari Roger diminta tolong temannya sekelas untuk melatih bermain biola. Sikap yang seharusnya Roger lakukan adalah D. Ya, apa Mbak? Mengajari temannya dengan ikhlas. Karena akan mendapat pahala dari Allah SWT. Ya, ada yang salah? Ada? Ya, apa-apa, sekarang dikumpulkan ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar materi bagaimana kesimpulannya? Ada? Oke. Jadi kesimpulannya adalah dengan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan mengetahui manfaatnya akan menghasilkan sebuah keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan semua itu, dan hanya Allah yang kita jadikan petunjuk sebagai bukti keagungan dan juga kekuasaannya. Baik, Ibu kira cukup sampai di sini materi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ada pantun. Ternak-ternak si ikan teri sering diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Itu absen.